Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Bu Fitri pengen dengar nih kabar dari teman-teman semuanya. Teman-teman sehat? Alhamdulillah sehat. Bahagia? Alhamdulillah sangat bahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah teman-teman, Bu Fitri punya dua gambar. Gambar satu kira-kira tentang apa itu? Menggambarkan apa? Ya betul, apa? Banjir. Lalu ada juga gambar dua. Gambar dua itu orang-orangnya pakai apa teman-teman? Ya betul, pakai masker. Kalian pasti paham kenapa bisa terjadi banjir. Mengapa ya banjir terjadi? Bagaimana ya banjir bisa terjadi? Kalian pasti paham. Nah, fenomena yang terbaru adalah kemana-mana bepergian kita harus menggunakan masker. Mengapa harus menggunakan masker? Dan bagaimana cara menggunakan masker? Nah, cara-cara bagaimana dan mengapa itu yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Kita kali ini belajar mengenai teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi dan bagaimana itu teks eksplanasi akan kita bahas. Kita awali kegiatan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran teks eksplanasi untuk kelas 11 kali ini adalah tujuannya peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri, dan struktur maupun kebahasaan teks eksplanasi. Dan pada hasil akhirnya nanti siswa atau peserta didik diharap mampu menyusun teks eksplanasi dengan baik dan benar. Teks eksplanasi adalah informasi mengenai fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalkan fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi itu sebenarnya dapat kita susun berdasarkan keadaan lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari teks eksplanasi? Yang pertama, teks eksplanasi menjelaskan suatu kondisi atau peristiwa. Struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penutup, dan bersifat informatif, memuat informasi serta informasi yang disampaikan bersifat keilmuan. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yakni pernyataan umum, yang kedua proses atau deretan penjelas sebab akibat, yang ketiga yakni penutup, simpulan atau interpretasi. Pernyataan umum adalah berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa yang kita paparkan. Nah, di situ saya contohkan mengenai pernyataan umum. Contohnya, gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Nah, itu memberikan gambaran umum mengenai bagaimana gunung itu meletus. Struktur teks eksplanasi yang kedua yakni proses atau deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelas atau proses ini dijelaskan mengenai hubungan dengan proses. Jadi hubungan dengan proses dan sebab akibat dari peristiwa yang dijelaskan. Jadi sebab akibat dari peristiwa yang dijelaskan. Nah, di sini saya contohkan, misalkan gini, gunung berapi yang masih aktif bisa meletus kapan saja.
Penyebab terjadinya gunung meletus adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang mencapai permukaan bumi. Gunung meletus bisa terjadi di daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Nah, ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya letusan gunung. Bagian terakhir dari struktur teks eksplanasi adalah penutup atau simpulan, atau bisa juga berupa interpretasi. Nah, pada bagian ini berisi simpulan atau interpretasi yang berupa ringkasan sudut pandang faktor atau penyebab terjadinya fenomena, peristiwa atau fenomena yang dijelaskan, yang kita jelaskan. Nah, pada bagian ini di situ saya contohkan peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi, jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Nah, di situ ada kata-kata simpulan, ada kata-kata interpretasi, misalkan jadi jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Nah, sekarang ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yakni penggunaan istilah atau kata-kata istilah. Kata-kata istilah adalah kata atau gabungan kata yang cermat mengungkapkan suatu makna, konsep proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi istilah itu bisa dikatakan sama dengan kata kajian, hanya ada pada bidang-bidang tertentu yang bersifat keilmuan. Nah, di situ saya contohkan ada dua kata. Hujan es ini dalam ilmu meteorologi yang saya garis bawahi, kata meteorologi dan kata presipitasi yang saya garis bawahi. Kata meteorologi berarti ilmu pengetahuan tentang ciri-ciri fisika dan kimia atmosfer. Sedangkan kata presipitasi adalah proses pengendapan baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan bumi. Nah, dua kata ini, meteorologi dan presipitasi, merupakan kata-kata yang menggunakan istilah atau kata-kata kajian. Nah, kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berikutnya adalah penggunaan keterangan waktu. Nah, berarti di situ kalian melihat bagaimana kata-kata yang menunjukkan keterangan waktu. Sudah saya contohkan, coba di situ ada kata setelah, sebelum, sesudah, selama, sepanjang, dan kata-kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berikutnya adalah penggunaan konjungsi. Konjungsi itu kata hubung. Namun di sini kata hubung yang digunakan adalah kata hubung antar kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak pada awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda baca koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Konjungsi antar kalimat itu beragam bentuknya. Nah, di sini saya menampilkan beberapa konjungsi antar kalimat. Yang pertama yakni kalimat konjungsi antar kalimat pertentangan, ada pembalikan, ada akibat, ada konsekuensi, dan ada juga konjungsi antar kalimat yang menyatakan keterangan waktu. Nah, demikianlah kita belajar mengenai teks eksplanasi. Hari ini kita belajar mengenai teks eksplanasi tentang apa? Yakni satu, tentang arti teks eksplanasi. Yang kedua, tentang struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga, tentang
kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Semoga kalian semuanya dapat menerima pembelajaran kali ini dengan baik ya, sehingga nanti kalian dapat mengerjakan latihan soalnya juga dengan baik. Dan yang terakhir dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun dan iman. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.